Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Adapun materi kita pada hari ini adalah hentikan perundungan antar pelajar. Kita melihat viral video yang terjadi di sekolah atau di lingkungan sekolah maupun antar sekolah. Ini adalah masalah yang perlu diatasi dengan cepat supaya dia tidak merambah, tidak menjalar kemana-mana. Akhirnya sulit untuk diatasi. Makanya tugas yang pertama untuk mengantisipasi terjadinya perundungan itu adalah orang tua hendaklah memberikan nasihat setiap hari kepada anak-anaknya. Baik itu mau berangkat sekolah atau pulang sekolah maupun dalam lingkungan keluarga bertemu bercengkrama, itu selalu diselipkan nasihat bahwa kita itu bersaudara, bahwa kita itu adalah harus memiliki rasa kemanusiaan. Kalau kita menyakiti orang, kita harus merasakan itu, maka jangan lakukan. Pada mulanya perundungan itu adalah membuli, mengejek, melecehkan, menghina, akhirnya terjadilah tindakan kekerasan. Maka Luqmanul Hakim memberikan nasihat sebagai ayah, sebagai orang tua kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran pada surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anandaku, dirikanlah sholat. Itu yang pertama nasihatnya. Jadi anak yang diarahkan, diberikan perintah untuk sholat, dikerjakan, didirikan, diamalkan, dihayati, sholat itu akan menjadi jati diri. Orang yang menegakkan sholat dengan baik dan benar, itu ada garansi dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang didirikan itu akan mampu mencegah diri seseorang dari perbuatan mungkar, perbuatan keji dan munkar. Makanya dibiasakan untuk mendirikan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ini dianjurkan mulai dari sedini mungkin kepada anak, mengajak untuk berbuat baik. Yang ketiga, wanha 'anil munkar. Kalau ada orang yang melakukan yang tidak baik, cegah, jangan diikuti. Dicegah dia, diajak dia untuk menghentikan tindakan-tindakan yang mungkar. Apa yang mungkar? Yang tidak ridho Allah. Mengejek, menghina, merendahkan, membuli, itu dilarang, karena itu adalah tidak pantas seorang anak terhadap lain untuk membuli. Yang seharusnya itu memuliakan, menghormati. Maka yang keempat, wasbir ala ma asabak. Tanamkan pada diri anak itu kesabaran. Kalau ada orang menghina dia, dia mampu menahan dirinya untuk mencegah dirinya, bukan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Itu tidak ada identitas seorang beriman kalau dia lalu emosi karena orang merendahkan. Begitulah Nabi kita menjadi contoh. Ketika orang meludahi dia, tidak dibalas meludahi. Ketika orang mencaci memaki dia, tidak balas dengan makian, tapi dibalas dengan doa. Ini sangat tepat untuk dilakukan oleh orang tua agar anaknya tidak terjebak
dalam pembulian, dalam perundungan yang hari ini terjadi. Ya, begitu hebatnya. Yang kedua, tugas untuk mengantisipasi, preventif, pencegahan, mengatasi lebih awal adalah kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah bukan hanya duduk di ruang kantor. Tidak boleh seorang apapun jabatannya berada selalu di belakang meja. Dia tidak tahu kondisi kelas yang ada di sekolah itu. Dia tidak tahu kondisi siswanya bagaimana. Dalam waktu istirahat selalu terjadi pembulian. Akhirnya perundungan itu dalam video itu tersebar. Tidak. Di waktu jam istirahat itu adalah salah satu waktu yang rawan. Ya, kalau tidak ada pemantauan dari pihak sekolah, guru BP membimbing itu dia harus juga terjun melihat kondisi sekolah itu pada waktu istirahat. Dan ini rawan. Guru tidak ada di lokal, tidak ada di kelas, semuanya ngumpul di kantor guru. Kepala sekolah berada di kantor guru. Terjadi perundungan tidak ada. Maka mengantisipasi itu pasanglah CCTV untuk mengawasi, untuk melihat perkembangan siswa itu, ngapain mereka di lokal, ngapain berada di lingkungan sekolah. Itu harus terpantau. Alat-alat teknologi yang ada hari ini harus digunakan untuk kemajuan pendidikan. Dana yang ada itu digunakan untuk mengantisipasi kenakalan-kenakalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini harus dilakukan. Jadi kita sangat mirislah kalau di dalam kelas saja bisa terjadi perundungan. Akhirnya perundungan itu mengakibatkan sekolah kita dilaporkan orang tua ke polisi, pihak yang berwajib. Ini siapa yang malu ini? Sebagai pendidik semua yang ada di negeri ini merasa pendidikan itu sudah rendah. Kenapa? Tidak bisa menjaga harkat martabat pendidikan itu. Ini kerjasama yang harus dilakukan. Makanya kita sebagai guru itu adalah bukan mengajar semata-mata, tapi pendidik. Bahkan kita harus mampu menggunakan hidup kita ini di luar jam belajar itu kita sebagai teladan. Begitulah guru-guru dulu. Ketika kita malam hari berada, kita duduk di warung, dia lihat tahu dia guru itu berada. Murid itu berada di mana malam hari. Apakah dia belajar atau dia keluyuran, gentayangan kemana-mana. Padahal tugasnya nggak siap besok. Begitulah seharusnya. Guru itu sebenarnya melebihi dari jam pelajaran. Dia mengawasi siswanya. Oleh sebab itu, mari kita berikan pengarahan pada waktu-waktu tertentu di sekolah. Itu setiap Senin ada upacara bendera. Ya. Jadi pembina upacara itu secara khusus mengingatkan, menyampaikan informasi bahwa siswa itu tugasnya belajar, mencerdaskan pemikirannya, mencerdaskan bangsanya, mencerdaskan individunya, menjaga nama baik keluarganya. Diingatkan oleh pembina upacara itu jangan terjadi penghinaan, pelecehan, pembulian terhadap siswa. Kalau itu terjadi, berikan sanksi. Panggil orang tua. Kalau orang tuanya tidak menerima tindakan itu, terkadang kita lihat anak itu dibully, dipukuli, malah rame-rame mukuli. Tidak ada siswa yang melarang, mencegah itu. Sangatlah fatal dan jiwa anak kita hari ini Ada rasa dendam, terpendam dalam hati, dalam kalbunya. Sehingga sudah minta maaf. Makin dibully, makin diadakan penyiksaan. Bahkan bisa terjadi fatal anak ini. Korban ini menjadi cacat. Karena yang dilakukan oleh temannya sendiri. Itu di ruang sekolah. Itu di ruang kelas. Bahkan ada di lingkungan sekolah, di halaman. Tidak tahu gurunya terjadi apa dan bagaimana siswanya. Makanya pihak sekolah itu sebelum pulang muridnya semuanya tidak boleh itu sekolah kosong dari pengawasan terhadap siswa. Ini fatal sekali. Kemudian pulang sekolah itu harus ada yang ngawal. Karena antar sekolah ini bisa terjadi pembulian. Akhirnya perundungan terjadi lagi antar sekolah. Ini antar pelajar terjadi. Sedangkan mereka ini adalah generasi penerus. The coming generation. Generasi penerus yang akan diharapkan mampu menghantarkan pendidikan masa depan negeri kita, bangsa kita untuk lebih baik ke depan. Tapi kalau ini tidak dihentikan,
maka dunia pendidikan semakin suram. Tidak memberikan pencerahan, cahaya-cahaya untuk masa depan yang lebih cemerlang bagi generasi kita. Makanya ini harus segera diatasi. Masalah-masalah siswa itu tanggung jawab kepala sekolah dan siswa ketika berada di sekolah. Itu tugas utama memang. Tapi alangkah baiknya diawasi sampai keluar sekolah. Jangan sampai dia bertemu dengan sekolah lain. Terjadi pemulihan, penundungan. Yang pihak sekolah juga sebenarnya nggak bisa lepas tangan begitu. Ya, kalau dari segi pendidikan nasional, kita akan mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa. Itu generasi. Maka generasi kita harus berikan pencerahan secukupnya. Bahkan melebihi dari kebutuhan, agar mereka itu bukan hanya kita ajar berikan ya knowledge pendidikan, tapi mereka itu harus diberikan lebih dari pendidikan. Itu adalah akhlak, tingkah laku yang baik, akhlakul mamduha, akhlak yang terpuji di sisi Allah dan di sisi manusia. Semoga himbauan ini dapat didengarkan oleh pihak sekolah dimanapun berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena generasi ini jangan sampai terkontaminasi dengan situasi destruktif yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Semoga orang tua, pihak sekolah, kemudian lingkungan, ya itu mampu bekerja sama untuk membantu siswa kita tetap terarah ke jalan yang positif, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.